Selamat malam, bertemu lagi dengan kami dengan dua tuh di Sengat HR. Diskusi enak sama. Diskusi enak banget sampai sangat santai dan hangat. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Bergabung. Apakah sudah ada yang bergabung? Ya. Malam ini Rabu malam. Ya. Rabu malam ya. Rabu malam di Sengat HR. Buah langsat, buah belimbing. Hari ini di Sengat bahas training. Bukan bahas belimbing ya. Bahas buah-buahan. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung teman-teman. Hari ini di Sengat episode yang ke-48. 48 Rabu tanggal 20 Januari 2021. Ya. Wah, sudah nongol rupanya. Hebat. Terima kasih ya hebohnya. Ya, ada siapa-siapa? Sapa-sapa malam ini, sore ini. Ibu Bella. Ini yang kebaca soalnya langsung ya. Bu Bella. Ulfa. Dunia 29. Dunia 29, terima kasih. Bu Nurvita Yuliani. Bu Nurvita. Cindy Ibu Cindy Tarika. Tarika. Terima kasih. Semangat Ibu ya. Boleh kenalan mungkin nama-nama yang aslinya ya Pak? Nama Nama asli. asli. Atau saya Pontianak. Oh, Pontianak. Pontianak. Terima kasih. Adin. Pontianak di mana Pontianak? Oh, di mana Pontianak? Ya, Pontianak. Yes. Di sana terkenal kopinya Om. Di Asyang Amin. Saya pernah ke Pontianak soalnya. Ada lagi? Bu Billy. Ya, lama nggak? Lama Muncul, nggak Bu. muncul. Apa kabar? Billy, Ibu Tio. Halo. Tio kayaknya ya. Iya, ya. Tio, Ibu Tio 1978. Terima kasih. Boleh tahu di mana Bapak Ibu lokasinya? Ya. Mungkin ada nama asli juga. Ya, boleh tahu dari mana? Kami Kalian di apa? Bandung ya. Kami di Bandung. Bandung, Jawa Barat. Soalnya di Tulungagung itu ada Bandung, Pak. Bandung apa? Tulungagung ada desa Bandung. Miss Adin, mantap. Terima kasih. Waduh. Mantap gemuknya ya, Pak. Iya. Ada yang dari Jakarta? Renko. Renko. Ya. Yes, Jakarta. Jakarta yang terkenal apa? Banjir. Monas. Oh, Monas. Oh. Ibu Mala. Malah kesat. HP saya error. Apa tadi? Suaranya memang kecil. Oh. Ya, kita perbesar dulu. Ya Bu, memang kadang-kadang begini. Kita coba lebih keras ya. Karena Ini sudah maksimal. pengaruh umur. Ya. Teman-teman boleh komen suaranya memang kebetulan ibu itu atau ada memang suara kami yang habis pakai speaker. Suaranya kecil. Oh ya, saya perkeras. Barangkali di situ, Mas. Udah max ya. Oke. Suaranya agak Terima kecil kasih. semua ya. Kita perkeras Pak. Minum dulu. Minum dulu biar kenceng. Suaranya biar kenceng. Ya. Selamat malam. Udah keras belum Bu? Selamat malam. Suaranya agak kecil. Ya. Pak Andrew bergabung. Terima kasih Pak Andrew ya. Pak Andrew ya. Ardo di Medan. Pak Ardo di Medan. Terima kasih. Suaranya kurang jelas dan kecil. Waduh. Suaranya kurang jelas dan kecil. Sekarang udah besar belum Pak? Itu saya maju aja ya. Ada yang menyarankan pakai headset katanya. Pakai headset. Oh ya. Sip. Buat sponsor. Ya. Boleh pakai sponsor. Silakan hubungi nomor ini. Pak Andrew ya. Ya, Pak Andrew. Coba pakai earphone lebih kenceng. Oh ya, pakai earphone ya. Maksudnya teman-teman silakan pakai headset, pakai earphone. Pakai headset. Pakai earphone. Ya, selamat bergabung Bapak Ibu. Ada lagi Pak? Ibu Delamita, Jawa Timur, Kota Wisata Batu. Wih, Batu, mantap Bu. Dari keras. Ya. Apel.
Iya keras. Batosai. Hafal Malang ya. Bapak atau Ibu Batosai? Bapak itu. Bapak Dari Kalimantan. Oh, Pak Batosai. Samarinda. Ah, tuh Triadi kan ya? Samarinda. Di Samarinda. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya sudah betul gabung. Pak Triadi. Dari antusias. Bu Cindy. Bu Sandi, Bu Sandy bagus. Bu Sandy bagus. Oke. Sandy bagus. Terima kasih. Ayo dari mana lagi Bapak Ibu? Jogja belum ada Jogja? Jogja Pak Johan. Ya. Perwakilan ya. Ya, kita seperti biasa Bapak Ibu setiap malam Kamis ya. Selamat malam. Rabu malam. Siap. Sekarang kita mulai jam 19.00. Mungkin Bapak Ibu semua sudah banyak yang tahu ya. Sekarang kita mulai langsung 19.00 Yes. sampai jam 20 ya. 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Ya. Di Jogja Pak Trisna Amijaya. Yeay, Pak Trisna Jogja. Terima kasih Gudeg. Gudeg Kendil ya. Panca Dewi Pak. Ya. Alifiantov. Suka ikut juga ya Ya Alifiantov. Pak Alif. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung. Yudiani Heri. Ya Yudiani Heri ini pernah nih. Pernah ya. Pernah. Saya lupa apa. Ingat namanya. Ibu Dinda Cil. Ibu Dinda. Ya. Terus. Mo Faisal mungkin ya Pak. Muhammad Faisal Bandung. Terima Ya. kasih. Faisal ya. Mo Faisal. Oke. Yudiani Berry selamat Cirebon. Cirebon. Ya betul. Cirebon. Kerupuk Melarat. Udah kaya sekarang. Pengusaha kerupuknya udah kaya. Tahu gejrot. Tahu gejrot ya. Oke, Nasi Haji Kaya. jamblang. Nasi jamblang ya. Haji Kaya. Haji Kaiza. Terima kasih. Ya, selamat bergabung dengan kami Duoto Pak Hello Der Puspita. Hello Der Puspita. Hello Der Puspita. Oke. Hello juga. Bu Huang atau Bapak Huang. Siapa? Bawahnya. Jenarini. Oh, Jenarini. Oke. Ya. Seperti biasa, Sengators teman-teman malam setiap di Sengat kita akan bagi-bagi voucher ya untuk teman-teman yang bertanya ya pertanyaannya menarik kita bagi voucher kita pilih kemudian teman-teman yang menjawab pertanyaan dari kami ya kalau sempat ya. Kalau sempat. Kadang-kadang udah habis waktunya tapi banyak pertanyaan. Oke, kemudian yang sharing menarik. Yang sharing menarik boleh. Terima kasih ya. Voucher nilainya Rp25.000 bisa dipakai untuk semua produk dari Bina Karir. Ya ada training online, parenting dan tes juga bisa ya. Offline juga bisa ya. Yang offline juga bisa karena nanti kami sudah ada offline-nya ya. Kita belum masih pandemi. Dan voucher berlaku sampai 30 Juni 2021 ya. Cara mendapatkan voucher tadi ngasih pertanyaan, sharing atau jawab pertanyaan. Kemudian setelah mendapatkan voucher, mohon segera untuk konfirmasi di nomor ini ya. Paling lambat 6 hari ya, H+6. Ya, lewat dari itu nanti hangus gitu. Dan harus orang yang bersangkutannya. Harus pemenang yang bersangkutan karena tidak bisa dipindah tangankan. Tangannya Pindah namakan. Pindah namakan ya. Ya, itu voucher udah ya. Rp25.000. Iya. Satu voucher hanya untuk satu apa namanya? Satu voucher tidak bisa digabungkan ya. Satu voucher untuk satu event. Event ya, satu event. Ya, sambil nunggu teman-teman, kita boleh kasih pengumuman gitu ya. Ada tes, ada training tes IST dan CIFT. Kelihatan Pak? Ya, khusus untuk teman-teman psikologi. Hari Sabtu, tanggal 23 Januari, besok Sabtu nih, jam 9 sampai jam 12 ya, tes IFT. Khusus untuk psikologi. Oke. Kemudian hari Sabtu, tanggal 23 Januari, jam 13.30 ya, setengah 2 sampai jam 5 sore. Ada training tentang BEI, Behavioral Event Interview for Selection. Ya, jadi untuk seleksi karyawan menggunakan interview modelnya BEI. Ya, hari Sabtu 23 Januari besok Sabtu ini jam setengah 2 siang.
Karena dikit. Mas, ya. Berikutnya ada seri manajemen talenta, ya. Seri manajemen talenta ini workshop untuk merancang sistem dan sistem dasar talent based human resource management. Hari Minggu 24 Januari jam 9 sampai jam 12. Ya, ini seri untuk manajemen talenta. Ya, berikutnya Diklat Hire Compensation, ya, batch ini udah batch kedua, Minggu 24 Januari jam 1 siang. Selamat malam Bu Jen. Ya. Aduh, Bu Jen. Selamat malam juga Bu Jen. Bu Jen hadir, terima kasih Bu Jen, selamat malam. Pak Boy Keren, Pak Aditya Hamid, Pak Riki, Jen juga. Ya, selamat bergabung Bapak Ibu. Boleh tahu dari mana saja Bapak Ibu yang baru gabung, kotanya, daerahnya, mungkin juga fresh graduate mungkin, ada yang HR, yang bukan HR mungkin Bapak Ibu boleh juga kenalan-kenalan di sini. Ya, silakan bergabung ya para praktisi, pemerhati gitu ya, untuk bidang HR di Sengat HR, diskusi santai enak dan hangat seputar HR. Setiap Rabu jam 7 malam WIB. Sampai dengan 20 WIB ya. Dari Depok nih, my name is Fanny. Ya, Fanny Depok, terima kasih. Depok apa? Depok terkenal apa? Depok Jangan sampai terkenal macetnya udah Bogor gitu. Bekasi Almaratu, ya makasih sudah bergabung. Edi Hantul Buntelar ya. Selamat malam everybody, selamat malam Bapak, saya Edi dari Bekasi juga. Yes, Pak Edi Hantelar ya. Ini tetangga nggak nih? Psikologi UPI Pak. Psikologi UPI. Konita. F Konita. Oh iya, ini sering bergabung, terima kasih. Terima kasih. Kanita. Bagi senator-senator yang rutin bergabung, terima kasih. Pak Dedi Maulana, Anita Permanasari, ya terima kasih sudah bergabung. Pak Cirebon, Pak Ali, yes. Di Cirebon banyak ini. Apa Pak? Batik terus nih. Terus nih. Ya Bapak Ibu, hari ini topik kita seperti yang sudah tersebar di medsos. Ada yang dari Cilacap Pak Haji. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya. Bu Mona Lisa, Jogja lagi Pak. Jogja, yes. Ya Bapak Ibu, topik hari ini kita seperti yang sudah tersebar, yaitu mengukur keberhasilan training dengan evaluasi training ya Pak. Ya. Mengukur keberhasilan training dengan evaluasi training. Nah, nanti kita dengarkan, kita sharing-sharing ya dengan duo. Salah satu duo tuh. One of two. Ya, suaranya kecil banget. Ya, kecil banget ya, kita besarkan lagi. Ya. Boleh pakai earphone Bapak Ibu. Sigit Makassar, izin gabung. Yes, Pak Sigit, terima kasih dari Makassar, semangat. Saya dengerin Om Andreas. Ya, baik Bapak Ibu. Makassar, yes. Makassar Ya. sudah. Halo, Bangka sudah, Cirebon, Bekasi, Depok, Jogja. Mikrofonnya kita nggak pakai mikrofon. Kita dari HP Bapak Ibu. Ya, nanti kita perbaiki ya Bapak Ibu, peralatannya mudah-mudahan bisa pakai mikrofon gitu ya. Maksudnya di sini. Oh, yang pakai mikrofon. Ya, ya. Ini ada sih tapi enggak. Ya, baik. Kita mulai ngobrol-ngobrol ya. Bapak Ibu silakan nanti kalau ada yang mau sharing ya, pertanyaan kita ulas dulu ya, diulas dulu. Ya, judulnya hari ini episode yang ke-48 adalah mengukur keberhasilan training dengan evaluasi training. Ya, Bapak Ibu, sengatar teman-teman yang praktisi HR maupun pemerhati HR ya, seringkali training ini suka menjadi sebuah dilema mungkin ya. Dilemari. Ya, maksudnya begini, sebenarnya butuh training gitu ya. Tapi kadang-kadang masih ada, nanti gimana ya? Apakah kalau sudah di training
lalu yang di training ini hasilnya gimana gitu ya, masih efektif nggak gitu ya, efektif nggak ya, berubah nggak, ngerti nggak yang diisi di trainingnya ya. Jadi kadang-kadang penting gitu, udah dikasih training tapi nggak ngerti gitu ya. Itu lalu ada lagi ikut training sudah ngerti paham tapi jelas hilang gitu ya. Tadi di lemari tadi dimasukin lemari materinya masuk ke lemari, masuk file gitu ya. Butuh tapi takutnya efektif nggak itu ya tadi. Iya, jadi itu tadi. Percuma nggak gitu ya. Jadi. Nah, jangan sampai nanti ngerasanya ini apa namanya habis apa biaya, ya habis biaya tapi tidak kerasa. Nah, kerasa hasilnya atau kerasa manfaatnya nggak usah sampai, kadang-kadang kerasa nggak ada perubahannya. Ya itu dulu aja. Jadi setelah di training itu ada perubahannya nggak? Gitu. Seringkali kita perlu membuktikan gitu ya atau mengukur. Nah, jadi mengukur supaya paling tidak ada perubahannya, berubah menjadi lebih baik. Gitu. Ya, nggak harus langsung banyak, langsung besar gitu ya. Ya, tentu ada prosesnya ya. Nggak bisa langsung hari ini training, besok langsung berubah. Jagoan gitu. Jagoan. Jadi kita bikin jurus buat training. Kita ada YouTube-nya. Jurus ikut training. Biar ikut training. Ya, habis ini kita bikin jurus baru ya. Ya itu Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang dibutuhkan ya, tapi masih kadang diragukan untuk ini nanti berhasil atau tidak gitu ya. Terutama buat para atasan gitu ya. Ini berhasil nggak? Nah, untuk itu malam ini coba saya bahas gitu ya. Saya bahas tentang training. Jadi tadi judulnya tentang mengukur keberhasilannya. Ya karena ujungnya kan yang pengen diketahui kan itu gitu ya. Paling tidak sampai seberapa besar ada perubahannya gitu. Ya, udah ada pertanyaan belum? Terus kalian ingin update juga? Update ya. Kan mungkin ada sengatas yang minggu lalu belum tahu. Iya. Jadi kita ada format baru ya. Ada format baru Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kami sharing-sharing tentang topik hari ini, nanti mungkin kami juga akan memberikan contoh, memberikan gambaran gitu ya. Gambaran, contoh tertulis gitu ya. Tidak hanya lisan. Tidak hanya lisan. Ada SP-nya. Teguran itu Pak. Jadi kita coba dengan format baru tahun ini ya. Mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat bagi Bapak Ibu semua di luar sana. Ya. Baik, silakan Pak Johar. Ya. Dan juga nanti ikuti terus, nanti kita akan bagikan link ya. Linknya nanti akan berisi form gitu ya, atau nanti mungkin file-file yang bermanfaat untuk senators ya, berkaitan dengan tema yang dibahas. Jadi tidak harus bentuknya form. Nanti barangkali Pak Andreas sharing tentang peraturan gitu ya, atau yang lain gitu. Nanti bisa juga dibagikan melalui link ya. Tunggu nanti dikirim di chat. Nah, baik. Ya, silakan. Silakan saya lagi. Ya, senators, sebelum kita nyampe pada apa yang diukur keberhasilannya sebuah training, tentunya kita juga harus merencanakan dulu trainingnya ya. Ya sekarang kita mau mengukur training apa kalau kita pertama nggak tahu tujuan trainingnya apa nih. Ya, kemudian kita cari tahu sebenarnya training ini dibutuhkan untuk apa. Gitu kan? Ya, dibutuhkan atau tidak. Ya, kenapa dibuat training ini? Jadi pertanyaannya banyak. Training bukan sekedar tahun ini ada budget training. Terus kita bikin training, bikin apa ya yang seru gitu. Bukan masalah serunya ya, seru tentu pasti menyenangkan, training yang seru. Bukan cuma ngabisin budget. Tapi memang ada tujuannya, jadi perlu direncanakan ya Bapak Ibu. Jadi training perlu direncanakan, perlu didesain gitu ya, dirancang gitu ya. Dirancang bentuknya seperti apa, tujuan yang mau dicapai apa gitu ya. Nah, baru kita juga mengukur keberhasilannya, nanti kita ukur pakai apa. Yes, gitu. Jadi izinkan saya langsung. Mari. Ini pertanyaan bukan nih. Pelatihan sebenarnya difokuskan untuk karyawan yang kinerjanya rendah atau untuk karyawan yang potensial?
Ya, terima kasih Gandhi. Pak Gandhi. Ya, pelatihan ditujukan untuk siapa? Ya, pelatihan untuk pertama gini Pak. Kalau memang ada karyawan yang performa kinerjanya rendah gitu ya, jelas itu dibutuhkan pelatihan. Lalu kalau yang sudah potensial ya, yang sudah performanya sudah cukup baik lah paling tidak gitu ya, diberikan pelatihan nggak? Iya diberikan pelatihan, tapi tujuannya untuk pengembangan, ya, arahnya untuk pengembangan. Supaya apa? Supaya orangnya berkembang. Nah kalau orangnya itu berkembang, organisasi berkembang, perusahaan juga makin maju. Jadi bukan cuma yang kurang, yang sudah bagus pun kita kasih training supaya lebih maju meningkat gitu ya Pak. Meningkat. Ya, itu Pak Gandhi ya. Gandhi. Ya. 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 Oke ya. Baik kita mulai ngobrolnya. Boleh saya maju? Nah ini yang beda. Sekarang ada papan tulis. Papan tulis. Ya. Ya, pertama kita mulai dengan adanya kebutuhan, ya kebutuhan training dulu, Salah satu apa namanya? Salah satu cara merumuskan kebutuhan training, ya, itu adalah dengan menganalisa kondisi, Ya, ini sudah ada gambarnya, sudah saya siapkan gitu ya. Ya, pertama adalah ini. Kondisi apa yang sebenarnya diharapkan? Ya, kondisi apa yang sebenarnya diharapkan? Kemudian kondisinya yang terjadi saat ini seperti apa? Ya. Nah, ini yang diharapkan. Kenapa saya bikin bulat? Karena tekad itu bulat. Kalau bulat, Madras jangan ketawa ya, lihat saya. Ya, jadi kondisi yang diharapkan itu seperti apa? Ya, kondisi yang diharapkan seperti apa? Misalnya kondisi yang diharapkan itu target penjualan tercapai, ya. Target penjualan tercapai. Gitu ya. Berapa? 100% tercapai. Gitu. Ya. Kemudian ternyata kondisi saat ini target penjualan pencapaiannya hanya 60%. Misalnya, ini contoh saja ya. Berarti kan masih ada selang gitu, bukan selang pipa ya. Maksudnya masih ada jeda, masih ada celah gitu ya, atau sering disebut dengan gap gitu ya. Ada gap di sini. Ya, masih ada gap di sini antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Nah, dari gap ini kita coba untuk menganalisa ya. Dianalisa penyebabnya. Ya, apa saja penyebabnya kok penjualannya belum tercapai, tidak bisa tercapai gitu ya. Misalnya yang pertama ini masalahnya ada di salesnya ya. Salesnya gitu ya, salesnya kurang komunikatif. Itu misalnya ya. Jadi sehingga perlu memperluas prospek. Ya, jadi salesnya mungkin masih malu-malu gitu ya, malu-malu ya. Malu-malu gitu, bukan ya. Maksudnya salesnya itu masih kurang gitu ya, kurang usahanya untuk
kurang greget gitu ya, kurang agresif untuk menambah prospek gitu ya. Jadi kalau di sales kan perlu untuk aktivitas untuk menambah orang, kenalan, kontak gitu ya. Semakin banyak yang dihubungi, semakin banyak yang diberi informasi tentang produknya, maka kemungkinan untuk mereka membeli makin besar kan, gitu. Nah, jadi diharapkan salesnya ini untuk bisa mencapai 100% ini mereka masih kurang untuk berkomunikasi ya, kurang memperluas jaringan, memperluas prospek gitu ya. Itu satu. Yang kedua, bisa jadi ada sistem pengiriman barang itu ribet. Tidak bahasa Indonesia-nya ribet loh. Tidak simpel gitu ya. Rumit ya. Ya rumit. Ya, bisa jadi. Jadi salesnya sudah dapat calon pembeli gitu ya. Karena barangnya itu harus dikirim ya, barangnya besar nggak bisa dibawa-bawa. Kemudian kasih administrasi dikirim ke kantor. Wah, ternyata dalam pengirimannya masih harus ada administrasi dan sebagainya. Sementara sales lain yang produknya sama udah langsung bawa barang ya, atau barangnya sudah di tempat yang lebih dekat gitu misalnya, sehingga langsung cepat dapat gitu. Nah, yang ketiga misalnya kurang dukungan. Kurang dukungan atau support. Misalnya nggak ada kuota, HP-nya jadul. Ya, jadi yang saya maksud senator di sini dalam menganalisa gap ini ya, tidak hanya masalahnya banyak ya, mungkin ini masih banyak lagi, bisa banyak lagi ya. Tadi masalah di orangnya ya, sales kurang komunikatif sehingga perlu memperluas prospek. Nah, kemudian sistem pengiriman barangnya rumit gitu ya, terus kurang dukungan atau support gitu ya, bisa jadikan. Nah, kalau misalnya kurang dukungan, maka solusinya ya perlu dikasih kuota, HP-nya diganti gitu kan. Nah, kalau sistem pengiriman barang rumit, apa yang mesti kita lakukan? Ya sistemnya dipermudah gitu ya. Nah, sistemnya dipermudah. Gitu. Ya, nah, yang terakhir kalau orangnya gitu ya. Kalau orangnya itu kurang komunikatif, kurang kompeten, maka solusinya bisa diberikan training. Gitu. Itu maksudnya, arahnya ke sana. Kelihatan Pak Andres? Oh, silau. Bisa ditegakin atau ini saya tegakin? Udah, Pak. Cukup ya. Ya. Jadi munculnya kebutuhan tuh dari hasil analisa antara apa yang diharapkan dengan kondisi yang ada. Nah, ini ada yang namanya disebut gap atau celah gitu ya, ada jarak gitu. Nah, si jarak ini ingin didekatkan kan? Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki supaya jarak ini dekat, atau ini kondisi saat ini mengarah pada kondisi yang diharapkan. Satu, orangnya gitu ya. Orangnya perlu diperbaiki dengan training. Dua, sistemnya perlu diperbaiki dengan perubahan sistem, atau mungkin ada teknologi gitu ya. Teknologi sekarang kan administrasi sudah bisa dilakukan menggunakan gadget. Atau ada juga barangkali kurang support ya, dukungan. Misalnya tadi, wah nggak dikasih kuota atau kuotanya terbatas, saya harus hubungin berapa orang gitu ya. Kemudian HP-nya, peralatannya juga udah kuno nih gitu ya. Nah itu, jadi maksud saya tidak melulu hasil dari
gap analisa ini hasilnya atau ujungnya adalah training, ya bisa juga hal lain. Tapi salah satunya adalah dari mana kita mendapatkan kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan adanya training dengan analisa gap ini. Ya, dengan analisa gap, maka kita bisa mendapatkan salah satu penyebabnya adalah kita membutuhkan, kita perlu membuat training, gitu ya. Baik. Lalu kalau sudah tahu ada kebutuhan training, apa yang bisa kita lakukan berikutnya adalah kita mendesain, ya, mendesain trainingnya, ya, di mana kita perlu langsung membuat adanya ukuran pencapaian. Ya, ya kan? Ya, jadi kita membuat, sudah tahu kan, butuh training. Ya. Oke, trainingnya apa dulu nih? Jadi tujuan trainingnya untuk apa? Ya, kita buat semacam diagram atau catatan gitu ya. Kita definisikan dulu tujuan training. Tujuan trainingnya adalah meningkatkan, gitu ya, kemampuan untuk melakukan prospecting. Ya, jadi kan tadi salesnya kurang komunikatif ya, sehingga prospectingnya cuma terbatas. Nah, sekarang kita berikan training yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dia prospecting. Nah, dengan adanya training ini, maka ukuran pencapaiannya apa? Ya jelas, karena tujuannya meningkatkan kemampuan prospecting. Nanti jadi prostat. Ukuran pencapaiannya apa? Ya tentunya kenaikan jumlah prospek pelanggan, gitu ya. Aduh, mudah-mudahan bisa kebaca, ini mulai ngaco. Tulisannya agak kayak dokter. Ini bisa dibaca di apotek gitu. Di bawah apotek bisa baca. Resep ya. Baik. Lalu apa nih isinya, materinya ya? Tema topik trainingnya apa nih? Ya, atau judul kita bikin adalah teknik prospecting. Teknik prospecting untuk sales. Gitu ya, teknik prospecting untuk sales. Nah, bagaimana kita tahu bahwa nanti teman-teman sales yang di training itu memahami materinya, gitu kan? Maka nanti ukurannya adalah tes pengetahuan teknik prospecting. Oke. Lalu dari topik ini isinya apa aja nih, gitu ya? Materinya apa aja nih? 1, tekniknya sendiri. 2, kita harus mengenal customer. 3, analisa data customer. Gitu kan? Oke. Nah, kalau sudah tahu hal-hal seperti ini, bagaimana supaya mereka betul-betul melakukan perubahan, ya? Supaya ini tuh berhasil, mereka bukan sekedar tahu, ya, setelah dites, ya, tes pengetahuan teknik prospecting mereka udah dites, mereka tahu. Bagaimana supaya ini dijalankan, ya? Kita membutuhkan satu langkah lagi yang namanya mereka harus diminta untuk membuat action plan.
gitu ya, supaya jadi kalau teman-teman Bapak Ibu Senators mungkin ada yang kenal level evaluasi training gitu ya. Ini level evaluasi training level 2 ya, di mana knowledge-nya bertambah gitu ya. Mau pakai pretest post-test bisa gitu ya. Nah, ini kita mengarah pada level 3. Level 3 berarti ada sebuah perubahan gitu ya. Ada sebuah perubahan sikap, perilaku, tindakan gitu ya. Nah, supaya kita tahu bahwa mereka melakukan tindakan, kita butuh mereka membuat action plan gitu ya. Nanti dari action plan-nya kita akan mengevaluasi juga gitu. Sudah banyak? Ya, satu langkah lagi terus kita jawab pertanyaan ya. Nah, dari action plan ini maka kita akan lihat ya halaman berikutnya. Halaman berikutnya ada jeng-jeng. Bukan soal ini minggu lalu. Ya. Nah, ini adalah contoh form action plan dan evaluasinya. Ya. Ini nanti bisa di-download. Sorry, Mas Pi, nanti saya lupa belum copy. Nanti posting. Ya. Ini adalah contoh action plan dan evaluasinya. Gitu ya. Ada form nanti bisa di-download ya setelah kita selesai. Bukan maksudnya selesai dijelaskan, bukan setelah bubar ya. Oke. Nah, ini contohnya Bapak Ibu Senators. Apa yang di action plan-nya apa? Ya, pada intinya ini juga boleh dirubah-rubah nih ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Pada intinya dengan action plan kita yang dibutuhkan apa? Rencananya apa nih? Actionnya apa? Rencana actionnya. Kemudian ada target atau ukuran pencapaian. Seperti tadi ya. Kalau actionnya apa, ukuran pencapaiannya apa? Nah, ini ada angka ya, saya pakai jumlah. Jumlahnya berapa ya? Karena ini bisa diukur. Kemudian waktu, kapan mereka harus melakukan. Saya ambil contoh Februari, Maret karena ini udah bulan Januari ya. Ini juga bebas, mau pakai ini doang boleh, mau pakai tanggal boleh, mau pakai yang garis-garis nanti juga bisa. Lalu support. Seperti tadi ya, kekurangannya. Supportnya adalah mereka butuh HP, butuh kuota, butuh apa lagi gitu ya. Supportnya apa? Barangkali butuh biaya, jadi ada anggarannya. Gitu ya, bisa. Kemudian evaluasinya bagaimana? Evaluasi terhadap ini yang sudah dilakukan ya. Kita pakai contoh satu. Nah, action plan-nya apa? Action plan-nya adalah sales tersebut harus membuat kontak prospek. Nah, kontak prospeknya ditingkatkan gitu ya. Ini karena sempit. Nanti kalau yang di Excel bisa lebih panjang ya. Targetnya apa? Targetnya adalah jumlah prospek yang dikontak tiap hari minimum 10 orang. Ini bebas lah, ini contoh aja. 10 orang. Kapan dilakukannya? Ya dilakukannya sepanjang, karena ini tiap hari, ya dilakukannya sepanjang hari. Itu ya, panjang hari. Lalu butuh dukungan apa? Butuh dukungannya adalah HP yang tentu yang kompatibel, yang mendukung, kemudian kuota itu ya, kuotanya berapa. Nah, lalu ada evaluasinya kan. Nah, evaluasinya siapa? Nanti yang mengevaluasi ini adalah atasannya. Jadi kalau form ini dibuat oleh salesnya, dievaluasi oleh atasannya. Atasannya entah supervisor, entah manajernya ya. Evaluasinya misalnya gini, tanggal 28 Februari gitu ya, kontak gitu ya, kontak per hari rata-rata masih 6 orang gitu ya, masih 6 orang padahal harusnya 10 gitu. Nah,
Ini berarti nanti bulan Maret, ini kan 28 Februari, akhir Februari, nanti bulan Maret supervisor, ayo tingkatin lagi supaya jadi 10, masih ditambah dan sebagainya. Kalau ternyata di sini, oh sudah 10 orang, apa yang dilakukan? Ya pertahankan atau ditingkatkan lagi jadi 12 orang gitu ya. Nah, ini yang saya maksud, ada action plan, ada ukuran pencapaian, kapan waktunya, supportnya apa, di sini bisa dievaluasi. Dengan evaluasi ini kita bisa mengukur keberhasilannya dari tadi kebutuhan training, di desain trainingnya, di delivery, sampai akhirnya kita buat evaluasinya. Gitu ya. Waktunya masih ada? Waktunya Kalau 41 ya. Satu lagi contoh. Kalau ternyata harus ikut pameran atau harus buka tenda rencananya. Ini saya bikin simpel ya, buka tenda. Ya, buka tenda, targetnya adalah pengunjung selama 2 hari itu 50 orang gitu ya. Nah, waktunya kapan? Nah, ini kita bisa bikin misalnya ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Nah, minggu keberapa dia harus bikin? Minggu kedua, minggu keempat, minggu kedua, minggu keempat, misalnya begitu ya. Nah, terus apa yang dibutuhkan? Supportnya tentu tenda gitu ya. Ada tenda, ada mobil pick up gitu ya. Nah, nanti juga sama nih. Tanggal 30 Maret gitu ya. Pengunjung total berapa nih? Misalnya ternyata ada 200, ini kan 2 kali ya. 200 orang. Oh, berarti berhasil gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu yang mau saya sampaikan. Nanti file ini bisa di-download ya. Kalau mau kita ulas sekilas dulu bahwa pertama sebenarnya kita butuh analisa dulu. Ya, jadi sebenarnya apa sih yang mau dibutuh? Kita tuh mau bikin training apa sih gitu kan? Ya kita cari dulu ya kebutuhan trainingnya apa gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan gap. Dari gap ini ada beberapa kemungkinan. Salah satunya adalah tentang orangnya ya. Berarti ujungnya ke training. Setelah itu kita coba mendesain ya. Tujuan trainingnya apa, trainingnya, programnya, topiknya, kita bikin ukuran pencapaiannya. Ujungnya tadi, kalau tadi level 2, bahwa orang itu tahu, punya knowledge lebih, ya knowledge-nya naik. Yang ketiga, ada perubahan tindakan. Nah, untuk mewujudkan itu perlu ada action plan. Nah, action plan-nya seperti ini. Ya, baik. Silakan yuk mulai pertanyaan. Ya, sudah banyak pertanyaan. Sudah banyak. Senator sekalian, kebetulan tadi tidak sengaja termatikan yang atas mohon maaf Bapak Ibu, ini ada yang sudah terhapus. Cuman yang saya ingat tuh ada satu dari Acas Sofia, itu bagaimana kalau karyawannya tidak mau, bagaimana menyadarkan karyawan tidak mau ikut training. Ya, menyadarkan karyawan tidak ikut training adalah dengan gap. Ya, gapnya adalah melalui penilaian kinerja, Bu. Ya, kalau karyawan tadi sebenarnya kinerja tidak bagus, kita kasih penilaian kinerja, nih, ya, ya, penilaian kinerja di situ kan ada gapnya, Bu. Kinerjanya nggak bagus gitu ya, maka Anda butuh training. Nah, dari situ maka diharapkan karyawan yang bersangkutan itu menyadari ya kekurangannya sehingga mau ikut training. Ya, pada dasarnya mengajak orang training yaitu menyadarkan kebutuhan bahwa Anda membutuhkan ini. Salah satunya dengan menunjukkan gap-nya. Ada lagi Bu. Ibu Diah Tia. Ibu Diah, terima kasih. Analisis kebutuhan pelatihan yang dijelaskan lebih ke prosedur. Perencanaan training yang ketika ada masalah langsung dianalisis. Lalu bagaimana menganalisa kebutuhan pelatihan selama 1 tahun, Pak? Karena tuntutan perusahaan harus memiliki program pelatihan terencana selama 1 tahun. Ya, Bu. Jadi sebenarnya ini masih salah satu gitu ya, Bu ya, untuk analisa kebutuhan trainingnya juga tadi baru 1 tahap itu. Nah, tadi ada beberapa
Jadi misalnya begini Bu, bisa menggunakan survei TNA, ya survei atau kuesioner ya. Nah masalahnya di dalam kuesioner tadi jangan diberikan langsung pada usernya. Maksudnya begini, permasalahannya, Pak manajer tahun depan mau training apa? Nah, ya kalau manajernya paham nggak apa-apa gitu ya. Tapi pertanyaannya kita rubah. Pak tahun depan, Pak manajer tahun depan Anda punya target apa? Kemudian apa kekurangan tim Anda? Nah, jadi kita tahu ada gapnya kan Bu. Nah, dari gap itu baru kita analisa kebutuhan bentuk trainingnya apa yang mau dikerjakan begitu. Terima Baik. kasih. Kemudian Pak Aldi Fadilah, maaf ada kegunaan analisa data customer? Ya, analisa data customer itu kan kita bisa pakai misalnya begini Pak. Barangkali dia belum beli sekarang. Ya, misalnya nih contoh motor misalnya ya. Ini sebenarnya itu motor misalnya sekarang belum beli Pak, atau anak ayahnya Pak Andreas nih udah beli motor. Anaknya masih SMP ya. Setahun 2 tahun lagi anaknya sudah bisa dapat SIM. Oh, berarti dia butuh motor. Atau motor sudah 3 tahun, Pak, waktunya ganti gitu ya. Ya, jadi sebenarnya banyak sih analisa data customer itu untuk bisa mengetahui kebutuhan. Pada dasarnya begitu, Pak. Baik, Pak Danang Putra, tolong dibahas juga evaluasi training dari Kirkpatrick yang level 3 behavior. Alat dan pengukurannya seperti apa? Waktunya. Ya, sebenarnya arahnya juga ke sini, Pak. Arahnya juga ke sini bahwa behaviornya berubah. Behaviornya berubah dari mana? Dari yang tadinya tidak komunikatif, lalu dia menjadi lebih komunikatif. Ya, dari mana? Dari ini Pak, dari form, dari mungkin setengah dipaksakan bahwa dia harus melakukan sesuatu. Ya, behaviornya dirubah. Ya, jadi ini contoh saja. Tapi kalau ini kan teknis gitu ya. Kalau yang behavior mungkin bisa contoh misalnya ada pemimpin yang mungkin kurang berkomunikasi dengan bawahannya. Nah, nanti di dalam action plan-nya pemimpin tadi harus misalnya briefing setiap hari gitu. Briefing setiap hari. Jadi dia harus briefing. Ada analisanya, dia lakukan briefing atau tidak gitu. Kira-kira begitu Pak. Kalau yang level 3 arahnya ada tindakan supaya ada perubahan behavior. Oke, terus dari Bapak Elboy Kusumanto. Untuk level 3 idealnya berapa lama bisa diketahui hasilnya? Dan bagaimana implementasinya yang terbukti berhasil, efektif, dan efisien? Ya Pak Boy, keberhasilannya tentu tergantung dari seberapa seberapa prosesnya ya. Tadi misalnya seperti ini, keberhasilannya mungkin bisa 2-3 bulan gitu ya. Jadi kita bisa lihatnya paling tidak ada diberi waktu untuk melakukan perubahan setelah dia mendapatkan training gitu ya. Entah 1 bulan atau biasanya ya kira-kira sekitar 3 bulan. Kalau tadi apa contoh ya? Dan bagaimana implementasinya yang terbukti berhasil, efektif, dan efisien? Implementasinya kurang lebih mirip seperti ini Pak yang pernah saya lakukan. Jadi misalnya mereka menjadi lebih banyak, lebih aktif, lebih melakukan prospektingnya lebih aktif, kira-kira begitu Pak. Mirip seperti ini. Ya, berikutnya Pak. Ibu Nurvita Yulianti, Pak Johar, berapa lama idealnya evaluasi training dilakukan setelah training dilaksanakan? 1 minggu, 1 bulan, atau berapa waktu maksimal untuk melihat perubahan? Ya Bu, kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya 1 minggu, ya tergantung juga ininya, materinya. Apakah dalam 1 minggu sudah bisa menambah ada perubahan misalnya begitu ya, memungkinkan enggak misalnya saya dilatih di training tentang rumus-rumus Excel gitu. Dalam 1 minggu saya terus dikasih pekerjaan tugas untuk menggunakan rumus Excel. Mungkin 1 minggu kemudian saya sudah mulai lancar gitu ya. Jadi semua tergantung dengan tujuannya, kemudian seberapa besar proses untuk perubahan itu diberi kesempatan. Ya kira-kira kalau perlu action gini ya mungkin lebih dari sebulan lah Bu kira-kira. Ya ini Pak Boy Kusumanto lagi. Nah bagaimana kalau permintaannya sampai dengan level 4 atau business impact
cara paling mudah dalam implementasi dan mengetahui hasilnya secara efektif seperti apa, Pak? Ya Pak, kalau ke bisnis impact mungkin lanjutannya setelah ini gitu ya. Ini kan kira-kira level 3 nih ya. Lalu hasil penjualannya meningkat atau enggak gitu Pak ya. Dengan prospek yang semakin besar, nah kenaikan penjualannya ada enggak? Harapannya tentu makin besar kan. Makin besar prospeknya, makin besar juga, meningkat juga penjualannya. Nah itu kira-kira itu Pak, level 4-nya. Nah yang penting juga adalah bahwa selalu dimonitoring ya. Jadi kalau ini sudah ada action plan terus dilepas nggak dimonitor oleh atasannya ya bablas nanti. Oke, Pak Rian Ramadan, Pak mohon dijelaskan juga untuk return of training investment. Ya Pak, ROTI ya Pak, return on training investment training. Jadi pada dasarnya membandingkan aja Pak, membandingkan antara peningkatan gitu ya Pak, peningkatan. Saya tulis sedikit ya, mudah-mudahan masih cukup waktunya. Ya, karena kita juga ada informasi yang lain. Jadi kalau misalnya ini rumusan sederhananya net benefit dibagi cost kali. Jadi misalnya begini Pak, dari hasil ini gitu ya, ternyata penjualannya naik dari 6 menjadi 10 unit. Nah 10 unit nih profitnya berapa? Nah nanti masuk sini dikurangi dengan cost berapa biaya trainingnya ya, nanti dibagikan dengan cost trainingnya. Nah ini ketemu berapa persen ya, gitu Pak kira-kira. Kayaknya harus lebih panjang Pak, karena nanti pasti pertanyaan itu kalau sales, kalau admin gimana gitu ya. Pak Aldi, Pak mau bertanya lagi, bagaimana jika kita tidak mendapatkan support dan tidak tercapai pada hari yang dijanjikan? Ya, bukan saya. Sampaikan Pak, sampaikan dan bahwa konsekuensi Pak, kalau saya tidak disupport HP kuota ya saya akan dapatnya nggak akan 10 orang lagi ya, cuman dapat 5-6 seperti biasanya gitu ya. Nah, tapi jangan kendor Pak, tetap semangat berjuang meskipun nggak dapat kuota dan HP. Tidak harus dengan HP kan, Bapak datengin tetangga gitu ya, prospecting sama tetangga kan masih bisa juga. Oke, Bu Fani Au, Pak ditunggu webinar Zoom tentang trainingnya, terutama tentang TNA. Ya, terima kasih Bu. Miss Adin, Pak untuk sertifikasi HR adain lagi juga dong yang online sertifikasi HR ya. Online. Ya, kita usulkan ke Bina Karir ya. Ya. Terima kasih. Sudah baca. Wah ya. Ini Pak Blueberry baru muncul. Pak Blueberry, terima kasih sudah hadir. Izin bertanya lagi ya. Oh, yang tadi kehapus berarti yang di atas ya. Maaf yang tadi kehapus yang tidak terbaca Bapak Ibu, boleh diulang tapi waktunya cukup nggak? Apakah ada kamus kompetensi khusus untuk merumuskan indikator-indikator dalam pelaksanaan training? Saya belum pernah Pak, belum pernah lihat. Jadi mungkin kalau menurut saya itu harus didesain ya. Didesain tadi kan tergantung dari gapnya, kebutuhannya apa, lalu kita mendesainnya seperti apa, ukurannya apa. Nah itu sepertinya mungkin seperti itu Pak. Saya sih belum pernah tahu kamusnya. Ibu Dini ya Pak, seberapa lama action plan itu efektif dijalankan? Seberapa lama? Paling tidak kira-kira gini Bu, 3 bulan ya. Bulan pertama dia belajar, bulan kedua dia sudah mulai pintar, bulan ketiga harusnya lancar. Kalau belum, ya dievaluasi lagi mungkin orangnya ya, bisa jadi. Oke, satu lagi nih kebetulan. Satu lagi Pak Danarap atau Ibu nih. Ukur efektivitas training secara ROI yang paling mudah dilakukan gimana Pak? Itu Pak. Rumusnya. Jadi prinsipnya gini Pak, harus bisa ditelusuri ya, harus bisa ditelusuri soal net benefit. Jadi apakah memang betul misalnya tadi kenaikan unit ya, kenaikan penjualan berdasarkan unit itu memang hasil dari prospecting yang meningkat gitu ya, kemampuan dia komunikasi lebih baik seperti itu. Jadi mungkin perlu didesain juga form-form yang
seperti ini gitu ya, sehingga tahu betul oh ternyata sudah meningkat. Nah, peningkatan ini menumbuhkan berapa profitnya nanti berbanding dengan biaya. Begitu Bapak Ibu, ini waktunya saya sudah di aba-aba sama Mas usul katanya usul ya. Karena ke depan introduction-nya di awal singkat saja, jadi biar bisa langsung masuk ke materi dan tanya jawab. Siap, terima kasih. Ini sudah mau 15 menit sendiri. Baik. Dari siapa? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, satu informasi lagi ya. Barangkali Bapak Ibu juga pernah mengalami hal semacam ini. Ini saya pinggirkan dulu ya. Ya, jadi misalnya sudah ikut training tapi mungkin masih banyak pertanyaan gitu ya. Dan pertanyaannya nggak bisa dijawab dengan singkat-singkat, apalagi melalui WA gitu ya. Mungkin butuh tambahan sesi gitu misalnya ya. Kemudian sudah ikut training tapi bingung nih mau implementasinya bagaimana. Atau pengen konsultasi, saya udah jalankan tapi kok hasilnya berbeda gitu ya. Nah, kami punya sebuah jasa, penawaran jasa ya, service and consulting, HR service and consulting. Kita bisa lakukan private training, kita juga bisa lakukan pendampingan gitu ya, atau paket mentoring ya. Kami akan jadi mentor Bapak Ibu untuk bisa menerapkan training training tentang HR. Silakan hubungi nomor ini sama dengan di bawah ya, Mas. Ya, sama dengan di bawah. Baik. Oke, sekarang pemenang voucher. Pemenang voucher hari ini kebetulan kami tidak ada pertanyaan karena kita tidak bisa ngasih pertanyaan. Ditanya dan sharing ya. Ya. Pak Gandhi satu. Kemudian terima kasih. Bu atau Bapak nih, Aca Sofia, Ibu mungkin ya. Aca Sofia. Kemudian Ibu Diahtia. Bapak Ibu mungkin Aldi Fadilah 183. Pak Erboy Kekusumanto. Yes. Terus Ibu Nurvita Yulianti, Bapak Danang Putra, Pak Rian M. Ramadan, yes. Pak Blueberry ini langganan, terus Ibu Dinia 29C. Ya, terima kasih. Orang tersebut mendapatkan voucher 25.000. Silakan konfirmasi ke nomor ini 6 hari maksimal ya. Maksimal 6 hari kerja setelah hari ini. Iya. Oke, itu. Pokoknya sebelum disekat minggu depan lah, gitu. Sudah konfirmasi ya? Iya, sudah konfirmasi. Baik, 3 menit terakhir, Pak. Ya, caranya. Oh ya, Bapak Ibu, ini ada link yang sudah dibagikan oleh staf kami, HR Indo Society. Silahkan itu linknya. Diklik aja, Bu. Atau di copy, sorry, nggak bisa diklik ya. Di copy. Ketik ulang. Ketik ulang, di copy, ketik ulang, masukin ke googling ya. Di googling. Gitu ya Bapak Ibu. Ya, cara downloadnya diketik ulang ya, di copy nggak bisa itu, diketik ulang terpaksa, diketik ulang, masukin ke googling, nanti buka, bisa masuk akses. Ya, terima kasih juga Pak Blueberry sudah dapat voucher lagi katanya. Ya, bisa diulang yang dapat voucher. Yang dapat voucher Pak Gandhi, kemudian Bu Aca Sofia, Ibu Diahtia, Ibu Aldi atau Bapak ini Fadilah, Aldi Fadilah 183, kemudian Pak Erboy Kekusumanto, kemudian Ibu Nurvita Yulianti, Bapak Danang Putra, kemudian Bapak Rian M. Ramadan, Bapak Blueberry, dan Ibu Dinia 29C. Ya, itu ya. Mohon teman-teman yang tidak bisa mengikuti, mohon maaf tidak bisa mendownload. Jadi cari teman yang ikut ya, atau ya ikutilah setiap di hari Rabu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Kita akan ketemu lagi di Senat HR minggu depan jam topik yang lebih menarik, dan bersemangat. Jam 19.00 sampai dengan 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Oke. Kita pamit saja dulu Pak Johar. Ya, Pak Andreas, terima kasih. Terima kasih untuk partisipasinya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat malam.